Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, pada siang yang berbahagia ini, yaitu hari Selasa tanggal 30 bulan Rabiul Akhir tahun 1442 Hijriah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita melanjutkan kembali kajian tafsir Al-Qur'an yang kita pelajari dari kitab Taisirul Karimir Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan, yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Al-Imam Abdurrahman ibnu Nasir ibni Abdillah As-Sa'di, imam besar kaum muslimin yang dilahirkan pada tahun 1307 Hijriah dan meninggal dunia pada tahun 1376 Hijriah, rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memperbaiki niat kita di dalam mempelajari agamanya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memperbarui semangat kita dan menambah kesungguhan kita di dalam mempelajari ilmu agama. Semoga Allah menganugerahkan kita ilmu yang bermanfaat dan al-amal as-salih. Amin ya rabbal alamin. Masih pembahasan surat Al-Baqarah ayat 183 sampai dengan ayat 185. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fahuwa khairun lahu wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun.
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus siyam, telah diwajibkan atas kalian untuk berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana ibadah puasa juga diwajibkan kepada umat-umat sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Ayyaman ma'dudat, beberapa hari saja. Faman kana minkum maridan, barang siapa di antara kalian sedang sakit, au ala safarin, atau sedang safar, fa'iddatun min ayyamin ukhar, lalu dia berpuasa, maka wajib diganti, diqadha di hari-hari yang lain. Wa 'alal ladzina yutiqunahu, dan bagi siapa yang sanggup berpuasa lalu tidak berpuasa, fa fidyatun ta'amu miskin, maka dia wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan orang miskin. Dan ini adalah di awal-awal disyariatkannya ibadah puasa bagi siapa yang sanggup berpuasa, sehat walafiat, namun keberatan berpuasa, tidak mengapa tidak berpuasa, diganti dengan membayar fidyah. Namun syariat ini sudah dihapus. Bagi siapa yang sanggup, bagi siapa yang sehat, wajib berpuasa, tidak boleh membayar fidyah. Kecuali orang yang sakit menaun boleh membayar fidyah, ataupun orang tua renta yang tidak sanggup lagi berpuasa baru dibolehkan membayar fidyah. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah, barang siapa yang melaksanakan ketaatan dengan baik, maka itu lebih baik baginya. Wa antasumu khairul lakum, dan berpuasa itu lebih baik bagi kalian. In kuntum ta'lamun,
jika kalian mengetahuinya. Kemudian Allah Ta'ala berfirman ayat 185, Syahru Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan Al-Quran di dalamnya. Fadilatul Syekh As-Sa'di rahimahullah berkata, ay as-saumul mafrudu alaikum. Artinya, puasa yang diwajibkan atas kalian, wahai orang-orang yang beriman, huwa syahru Ramadan, adalah puasa di bulan Ramadan. Asy-syahrul azim alladzi qad hasala lakum fihi minallahi al-fadlul azim. Bulan Ramadan adalah bulan yang agung, dan kalian pada bulan Ramadan mendapatkan karunia yang agung dari Allah Subhanahu wa taala. Wa huwal Qur'anul Karim, yaitu Al-Quran Al-Karim, al-mustamil alal hidayah lima salihikum ad-diniyah wa dunyawiyah. Al-Quran mengandung petunjuk untuk kebaikan kalian di dunia dan di akhirat. Wa tabyinil haqq bi awdahi bayan, dan Al-Quran penjelas kebenaran dengan penjelasan yang terang, dengan keterangan yang jelas. Wal furqan bainal haqqi wal batil. Al-Quran pembeda antara kebenaran dan kebatilan. Wal huda wad dalal, demikian pula Al-Quran pembeda antara petunjuk dan kesesatan. Wa ahli sa'adati wa ahli syaqawah, dan Al-Quran membedakan orang-orang yang bahagia dan orang-orang yang celaka. Fahaqiqun bisyahrin, fahaqiqun bisyahrin hada fadluhu. Maka layak di bulan yang mulia ini kalian berpuasa, karena kemuliaan dan keagungan bulan Ramadan. Atau bisa diterjemahkan, maka bulan ini adalah bulan yang mulia karena bulan ini diturunkan Al-Quran di dalamnya. Wa hada ihsanullahi alaikum fihi, dan ini adalah kebaikan Allah atas kalian di dalam bulan Ramadan. An yakuna mausiman lil ibad mafruḍan fihi siyam, yaitu dijadikannya bulan Ramadan musim ibadah bagi orang-orang yang beriman, dan ketika itu diwajibkan berpuasa di dalam bulan tersebut, yaitu bulan Ramadan. Falamma qarrarahu wa bayyana fadilatahu, dan
ketika Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkannya dan Allah menjelaskan kemuliaannya, wa bayyana wa hikmatallahi ta'ala fi takhsisihi, dan Allah telah menjelaskan hikmahnya di dalam pengkhususan bulan Ramadan. Qala, Allah Ta'ala berfirman, faman syahida minkumus syahra falyasum, maka siapa yang menyaksikan bulan Ramadan maka wajib berpuasa. Hada fihi ta'yinus siyam alal qadiri sahih al-hadir. Ayat ini adalah kewajiban puasa, diwajibkannya puasa bagi siapa yang sanggup, bagi siapa yang sehat, dan bagi siapa yang mukim. Walamma kana an-naskhu litakhyir baina as-siyami wal fida'i khassah, dan ayat yang dimansukh, ayat yang dihapus, hukum yang dihapus adalah hukum yang membolehkan memilih antara puasa atau membayar fidyah. Ini saja yang dihapus. A'adar rukhsata lil marid wal musafir. Allah Subhanahu wa taala mengulangi lagi, menyebutkan keringanan bagi orang yang sakit dan bagi orang yang musafir. Artinya bagi orang yang musafir, bagi orang yang sakit dibolehkan apa? Tidak berpuasa. Ini tidak mansukh. Adapun yang mansukh, yang dihapus adalah orang yang sanggup berpuasa kemudian tidak berpuasa diganti dengan membayar fidyah. Ayat ini hukumnya mansukh, dihapus, yaitu dengan firman Allah, faman syahida minkumus syahra falyasum. Siapa yang menjumpai bulan Ramadan, siapa yang menyaksikan bulan Ramadan, maka wajib berpuasa. Jadi orang yang sehat, orang yang mampu, orang yang tidak safar tidak boleh lagi, tidak boleh membayar apa? Fidyah, wajib berpuasa. Kemudian Fadilatus Syekh rahimahullah berkata, li'alla yutawahhama anna rukhsata aidan mansukhah. Allah Subhanahu wa taala mengulangi penyebutan wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Disebutkan berapa kali? 2 kali, yaitu disebutkan pada ayat 184 dan juga disebutkan lagi pada ayat 185, supaya tidak ada orang-orang yang salah faham sehingga mengatakan orang yang sakit atau orang yang safar tetap wajib berpuasa, sehingga disebutkan 2 kali untuk menjelaskan rukhsah atau keringanan bagi orang yang sakit atau bagi orang yang safar tidak dihapus. Faqala, maka Allah Ta'ala berfirman, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kemudahan untuk kalian dan Allah tidak menginginkan kesulitan atas kalian. Artinya yuridullahu ta'ala an yuyassiru alaikum at-turuqa al-musilah ila ridwani. Allah Subhanahu wa taala menginginkan memudahkan kepada kalian
jalan yang mengantarkan kepada ridhonya. A'dhama taisirin wa yusahhilaha ablagha tashilin. Allah ingin menggampangkan segampang-gampangnya dan memudahkannya semudah-mudahnya. Walihada kana jami'u ma amara Allah bihi ibadahu fi ghayatis suhula fi aslihi. Sehingga semua yang Allah perintahkan kepada hamba-hambanya pada asalnya itu sangat mudah, sangat gampang. Maka Nabi SAW bersabda, Inna hadad dina yusrun. Sesungguhnya agama ini apa? Mudah. Dan bahwasannya syariat, wa anna syari'ata mabniyatun ala taisir wa tashil. Dan bahwasannya syariat itu dibangun di atas kemudahan. Wa idza hasalat ba'dul awarid al-mujibah li thiqalihi aw li thaqlihi, apabila terdapat sesuatu, yaitu terdapat penghalang al-mujibah li thaqlihi, yang memberatkan seseorang, sahalahullahu tashilan akhar, Allah memberi kemudahan dengan kemudahan yang lain. Imma bi isqatihi, bisa jadi kewajiban tersebut digugurkan, au takhfifihi bi anwa'it takhfifat, atau diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam keringanan. Jadi pada asalnya syariat itu mudah. Kemudian apabila ada kesulitan, maka Allah Subhanahu wa taala memberi kemudahan yang lain, yaitu dengan menggugurkan kewajiban tersebut atau dengan memberi apa? Keringanan. Wa hadhihi jumlatun la yumkinu tafsiluha. Dan ini adalah keterangan yang tidak mungkin diperinci di dalam bab ini. Li'anna tafasilaha jami'us syar'iyyat, karena perinciannya mencakup semua yang ada di dalam syariat ini. Wa yadkhulu fiha jami'ur rukhas wat takhfifat, dan termasuk pembahasan ini semua keringanan dan semua kemudahan yang ada di dalam syariat ini. Intinya syariat Allah Subhanahu wa taala didasari dengan kemudahan. Walitukmilul iddah, Allah taala berfirman, supaya kalian menyempurnakan bilangan Ramadan. Hada wallahu a'lam, li'alla yatawahhamu mutawahhimun anna siyama Ramadan yahsulul maqsuda minhu bi ba'dihi. Allah taala berfirman, walitukmilul iddah, yaitu supaya kalian menyempurnakan bilangan Ramadan. Fadilatus Syekh rahimahullah menjelaskan, supaya menepis anggapan orang yang mengatakan bahwasanya puasa Ramadan itu sah dengan puasa beberapa hari saja. Maka Allah berfirman, walitukmilul iddah. Ini menjelaskan bahwasanya puasa Ramadan itu 1 bulan apa? 1 bulan penuh. Dafa'a hadal wahm bil amri bitakmili iddati. Allah menepis anggapan ini dengan perintah untuk menyempurnakan bilangan Ramadan. Artinya puasa Ramadan itu diwajibkan 1 bulan penuh. Ayat sebelumnya Allah berfirman apa? Ayaman apa? Ma'dudat, beberapa hari saja. Jadi jangan-jangan ada orang menganggap puasa Ramadan beberapa hari saja cukup.
Maka Allah berfirman walitukmilul iddah, agar kalian menyempurnakan bilangan Ramadan. Kemudian apa faedahnya? Allah berfirman ayyaman ma'dudat, beberapa hari saja. Beberapa hari saja. Fadilatul Syekh Al-Utsaimin rahimahullah berkata, ikhtiyaru al-kalimat litahwinil amr, yaitu Allah Subhanahu wa taala memilih kalimat yang memunculkan, menggampangkan. Artinya jangan khawatir, puasanya beberapa hari saja. Jelas ya? Jadi Fadilatul Syekh berfirman, Fadilatul Syekh rahimahullah menjelaskan firman Allah ayyaman ma'dudat, beberapa hari saja. Apa maksudnya? Artinya Allah menyebutkan ini karena awalnya puasa itu berat bagi para sahabat. Artinya digampangkan. Oh, jangan khawatir, tidak selamanya, tidak lama kok, beberapa hari saja. Maka Fadilatul Syekh rahimahullah menjelaskan ikhtiyaru al-kalimat litahwinil amr. Jadi pilihlah kalimat supaya memudahkan masalah. Jangan, oh ini berat sekali ini. Subhanallah. Jadi jangan seperti puasa itu berat, puasa itu lama. Jelas ya? Puasa itu susah sekali. Tidak gitu. Demikian. Jadi kita itu dimotivasi oleh Allah. Oh jangan khawatir, puasanya tidak lama, beberapa hari saja. Demikian. Hendaklah di dalam benak kita tancapkan, kalau ada sesuatu berikan kemudahan. Jangan apa? Memberikan apa? Kesulitan. Maka Allah berfirman ayyaman ma'dudat. Maka Fadilatul Syekh berkata, dari ayat ini terdapat pelajaran al-hathu ala tahwinil amr, anjuran untuk memberi kemudahan. Jadi kalau ada sesuatu yang berat, wah sakit, gak bisa mencium, wah bahaya ini. Biasanya orang kayak gitu tuh dekat ini, nggak tahu dekat apa ini, dekat dengan apanya. Berikan kemudahan, jangan memberikan apa? Kesusahan. Maka Allah Ta'ala berfirman, setelah berfirman ayyaman ma'dudat, jangan-jangan ada orang memahami puasa ini boleh dikerjakan beberapa hari saja. Maka Allah berfirman walitukmilul iddah, supaya kalian menyempurnakan bilangan Ramadan. Dafa'a hadal wahma, Allah menepis anggapan ini bitakmil bil amri bitakmili iddati, dengan perintah supaya menyempurnakan bilangan puasa Ramadan. Wa yashkurullaha ta'ala inda itmamihi, dan hendaklah orang yang berpuasa bersyukur kepada Allah apabila dimudahkan menyempurnakan ibadah puasa, ala taufiqihi, bersyukur kepada Allah atas petunjuknya, atas taufiknya, wa tashilihi, dan kemudahan dari Allah, wa tabyinihi li'ibadihi, dan bersyukur kepada Allah karena Allah menjelaskannya kepada hamba-hambanya, wa bitakbir inda inqidaihi, dan disyariatkan bertakbir ketika selesai beribadah puasa Ramadan, yaitu mengumandangkan takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Wa yadkhulu fi dhalika at-takbir 'inda ru'yati hilal Syawal ila faraghi khutbatil 'Id. Dari ayat ini terdapat pelajaran, disyariatkan takbir ketika kelihatan apa itu? Hilal bulan Syawal. Jadi apabila diumumkan hilal Syawal sudah kelihatan, maka ketika itu dimulai bertakbir
sampai dimulai khutbatul id atau sampai dimulai salatul id. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Dari ayat yang mulia ini terdapat beberapa pelajaran yang bisa diambil. Fihi bayanu fardiyati as-siyam, bayanu fardiyati siyami Ramadan, keterangan tentang wajibnya berpuasa di bulan Ramadan. Maka Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba. Dari kalimat kutiba terdapat pelajaran keterangan tentang wajibnya berpuasa di bulan Ramadan. Dari ayat yang mulia ini terdapat pelajaran fihi ahammiyatut tauhid, pentingnya perkara tauhid. Maka Allah memanggil ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman artinya wahai orang-orang yang beriman, yang bertauhid, yang tidak mencampur imannya dengan apa? Dengan kesyirikan. Jadi yang dipanggil berpuasa adalah orang yang beriman, yang tidak mencampur imannya dengan kesyirikan. Adapun orang yang mengaku iman tetapi masih melakukan kesyirikan, kalau berpuasa dikhawatirkan puasanya tidak diterima oleh Allah. Maka Allah Ta'ala berfirman dalam hadis al-ilahi, dalam hadis al-qudsi, ana aghna syuraka anisyirk, man amila amalan asyraka ma'i fihi ghairi taraktuhu wa syirkahu. Aku adalah zat yang paling tidak membutuhkan sekutu. Maka siapa yang beramal kemudian menyekutukan aku dengan selainku, aku tinggalkan dia. Taraktuhu wa syirkah, aku tinggalkan dia dan sekutunya. Maka di antara keburukan yang paling buruk di bulan Ramadan itu bukan perzinahan, bukan khamr. Yang paling buruk yang dikerjakan di bulan Ramadan adalah apa? Kesyirikan. Kesyirikan terjadi menyambut bulan Ramadan dengan mandi kembang tengah malam bareng-bareng, katanya apa, mensucikan dosa. Bukan mensucikan dosa, nambahin dosa. Kerisnya menyambut Ramadan, kerisnya dicuci. Ada lagi yang menyambut bulan Ramadan dengan bola api, main sepak bola, futsal, tapi dengan bola yang dibakar api. Ini menunjukkan yang bermain sakti mandraguna, otot kawat, balung apa itu, wesi, kulit dari triplek. Bagaimana ini? Maka Allah memanggil ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang bertauhid. Kemudian pelajaran berikutnya dari ayat ini terdapat pelajaran fihi ingkaru fardiyati siyami Ramadan kufrun mukhrijun minal millah, mengingkari wajibnya puasa Ramadan adalah kufur, keluar dari Islam. Siapa yang mengingkari wajibnya puasa Ramadan,
maka dia telah kufur, keluar dari Islam. Saya mengatakan, ngapain puasa? Puasa tidak wajib, tapi dengan hatinya ya, bukan dengan hawa nafsunya, dengan hatinya. Artinya dia yakin puasa tidak wajib. Maka siapa yang mengingkari wajibnya puasa Ramadan, maka dia telah kafir, keluar dari Islam. Kenapa? Karena kewajiban puasa Ramadan diwajibkan kepada kaum muslimin, disepakati bil ijma. Kemudian dari ayat yang mulia ini terdapat pelajaran fihi tarkus siyam ma'a adami inkarihi min akbaril kabair. Meninggalkan puasa namun tidak mengingkari kewajibannya. Meninggalkan puasa dan tidak mengingkari kewajiban puasa, ini adalah termasuk dosa yang paling besar. Jadi termasuk min akbaril kabair, termasuk dosa yang sangat besar, bahkan termasuk dosa-dosa yang paling besar. Karena apa? Karena puasa termasuk salah satu rukun Islam. Maka siapa yang meninggalkan puasa dengan sengaja tanpa udzur, maka dia telah melakukan dosa yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pelajaran berikutnya dari ayat yang mulia ini terdapat pelajaran fihi an-siyama laisa yakhtassu laisa mukhtassan li hadhil ummah. Bahwasanya ibadah puasa bukan kekhususan umat Islam. Ibadah puasa bukan kekhususan umat Islam. Artinya umat Islam diwajibkan berpuasa dan umat-umat yang terdahulu juga diwajibkan beribadah puasa. Dari ayat yang mulia ini terdapat pelajaran fihi annas siyama min akbari asbabit taqwa. Dari ayat ini terdapat pelajaran bahwasanya ibadah puasa termasuk sebab terbesar supaya orang meraih derajat takwa. Maka Allah Ta'ala berfirman la'allakum tattaqun. Ini annas siyama min akbari asbabit taqwa, bahwasanya puasa termasuk sebab yang terbesar di antara sebab terbesar supaya seorang meraih derajat takwa. Kemudian dari ayat yang mulia ini terdapat pelajaran fihi annal maqsuda minal ibadah nailu at-taqwa. Maksud dari ibadah untuk meraih derajat takwa. Annal maqsuda minal ibadah nailu at-taqwa. Bahwasanya maksud daripada ibadah supaya seorang meraih ketakwaan. Maka secara umum Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhan nas u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bukan hanya puasa saja, salat atau ibadah-ibadah yang lainnya,
maksud terbesar, yaitu diantaranya supaya seseorang menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Maka dalam hal ini Nabi SAW bersabda, laisa siyamu minal ju'i wal atas, bukan puasa, bukan termasuk puasa hanya menahan lapar dan dahaga. Wa innamas siyamu minal lahwi war rafath, bahwasanya puasa itu menahan perbuatan, menahan diri dari perbuatan yang sia-sia dan perbuatan dosa. Nabi SAW bersabda, rubba sha'imin hadduhu min siyamihi al-ju'u wal atas. Berapa banyak orang yang berpuasa, yang ia dapatkan dari puasanya hanyalah lapar dan dahaga. Ini menunjukkan maksud ibadah puasa bukan hanya lapar saja, bukan lapar ini yang maksudnya. Maksudnya adalah supaya seorang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di antara pelajaran dari ayat-ayat yang mulia ini, fihi ikhtiyaru al-kalimat wal ibarat li tahwinil amr. Ini adalah faedah dari fadilatul Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Ikhtiyarul al-kalimat wal ibarat li tahwinil amr. Pilihlah kalimat, pilihlah kata-kata yang memudahkan urusan. Demikian wahai jamaah, demikian wahai ashab, wahai sahabat sekalian. Kalau kita memotivasi, kalau ada masalah, kasih motivasi. Pilihlah kalimat yang memudahkan, memunculkan semangat, bukan menjatuhkan. Jelas ya, ada orang mengeluh masalah belajar. Wah, belajar menghafal ini susah. Iya, susah. Makanya saya nggak belajar daripada susah. Iya. Ada orang yang kepingin semangat qiyamul lail. Siapin qiyamul lail ya, wah susah ya. Apalagi zaman sekarang, susah orang qiyamul lail. Allah berfirman ayyaman ma'dudat. Yani wallahi ini faedah yang sangat luar biasa dari fadilatul Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Ikhtiyaru al-ibarat awil kalimat li tahwinil amr. Jadi Allah tidak berfirman puasa itu ayyaman apa itu? Katsirat, sa'bah, tawilah. Tapi ayyaman ma'dudat, ayyaman qalilah. Ayyaman qalilah. Gampang, jangan dianggap bisa. Semangat. Anda bisa. Raih cita-cita Anda. Bismillah. Tawakal 'ala Allah. Bismillah ya. Semangat ya. Seperti itu. Semangat orang. Nabi sallallahu alaihi wasallam yujibuhu apa? Al-fa'l. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu suka orang yang memotivasi. Bukan orang yang menjatuhkan, wah ini ngalor gitu. Subhanallah, kapan selesainya? Kasih semangat. Bismillah. Tawakal 'ala Allah. Perbaiki niat, berangkat, jalan, bismillah. Allah memudahkan, Allah memberi kemudahan bagi orang yang niatnya tulus. Perbaiki niat, kemudian perbaiki amal kita, kemudian tawakal kepada Allah. Allah yang memberi kemudahan. Intinya hendaklah kita memilih kalimat yang baik untuk memotivasi. Pilihlah kalimat supaya memudahkan urusan. Kemudian pelajaran berikutnya dari ayat yang mulia ini, fihi annal marad was safar minar rukhas fi tarki as-siyam. Sakit dan safar termasuk keringanan untuk meninggalkan puasa. Ini annal marad was safar minar rukhas
fi tarkisyan, bahwasannya sakit dan safar termasuk rukhsah, termasuk keringanan, dibolehkannya meninggalkan puasa. Kemudian dari ayat ini terdapat pelajaran fihi wujubul qada liman taraka as-siyama birrukhsah. Wajib mengqada bagi siapa yang meninggalkan puasa karena rukhsah. Wajib mengqada bagi siapa yang meninggalkan puasa karena rukhsah, karena udzur. Adapun siapa yang meninggalkan puasa tanpa udzur, tidak ada qada baginya. Jadi siapa yang meninggalkan puasa tanpa udzur dengan sengaja, maka tidak ada qada baginya, tidak ada udzur. Enggak puasa tanpa udzur, melakukan dosa besar dan tidak ada qada baginya. Sama halnya orang yang meninggalkan sholat tanpa udzur sampai keluar waktunya, tidak ada qada baginya. Jelas ya? Ini pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berdasarkan dalil yang sahih tentang hal ini. Panjang perinciannya. Intinya, siapa yang meninggalkan sholat karena udzur boleh diqadha. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man nama an sholatin aw nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha." Siapa yang ketiduran atau lupa sholat, hendaklah dia sholat kalau dia ingat, kalau dia bangun. Tapi kalau siapa yang meninggalkan sholat tanpa udzur, tidak ada qada baginya. Artinya apabila sudah keluar waktunya, meninggalkan asar, sengaja ditunda, baru mendengarkan adzan maghrib baru sadar, baru kepingin sholat, maka tidak ada sholat asar bagi orang tersebut. Sama saja dengan orang yang meninggalkan puasa tanpa udzur, maka tidak ada qada baginya walaupun dia berpuasa 1 tahun. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Abu Bakar juga berkata, man taraka shaum yauman amidan lam yajzihi wa in shomad dahra. Siapa yang meninggalkan puasa 1 hari sengaja tanpa udzur, tidak ada qada baginya walaupun dia berpuasa 1 tahun. Kemudian dari ayat yang mulia ini terdapat pelajaran fihi anna syari'ata ja'at bitadarruj, bahwasanya syariat datang secara bertahap. Jadi awalnya puasa tidak diwajibkan secara langsung harus wajib berpuasa, tidak. Tapi disuruh memilih, kalau sanggup berpuasa silahkan berpuasa. Kalau tidak mau berpuasa walaupun kuat sehat, boleh diganti dengan apa? Membayar fidyah. Ini menunjukkan bahwasanya syariat itu secara bertahap. Fihi anna ta'atallah khairun kulluhu, bahwasanya taat kepada Allah itu adalah kebaikan seluruhnya. Jadi taat kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kebaikan seluruhnya. Maka Allah taala berfirman, "Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairun lah." Siapa yang melaksanakan ketaatan dengan baik, maka itu lebih baik baginya. Dari ayat yang mulia ini terdapat pelajaran fihi fadlul ilm, kemuliaan ilmu. Maka Allah taala berfirman, in kuntum ta'lamun, jika kalian mengetahuinya. Ini menunjukkan fadlul ilm, keutamaan ilmu. Maka hendaklah kita
memperbaiki semangat kita, memperbarui kesungguhan kita di dalam menuntut ilmu, dan hendaklah kita bersabar di atas jalan ilmu. Wallahu ta'ala a'lam. Insyaallah kita lanjutkan, masih ada banyak faedah. Ayat 185, insyaallah sebelum membaca 186 kita menyebutkan faedah-faedah yang ada pada ayat 185 pada pertemuan besok insyaallah ta'ala. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.